kabar pemirsa semuanya? Senang sekali kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Fenabella Arin di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak pemirsa semuanya untuk berbincang santai dengan suasana alam yang indah. Kali ini kita bersama-sama di Duta Garden Hotel, Boutique and Villa Yogyakarta. Tapi tunggu dulu sebelum kita ngobrol bareng, kami kembali mengingatkan kepada pemirsa semuanya, apapun kegiatan Anda, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Pemirsa, di era pandemi saat ini tentunya tren wisata juga berubah. Dan mungkin Anda tahu bahwa saat ini yang banyak digemari oleh para wisatawan adalah wisata di alam terbuka. Dan katanya yang digadang-gadang menjadi pandemic winner saat ini adalah desa wisata. Termasuk juga kemarin Mas Menteri main ke Jogja juga memberikan apresiasi terhadap desa wisata yang terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Nah, di Yogyakarta sendiri pemirsa, kita memiliki kurang lebih ada 150 desa wisata yang terus dioptimalkan. Tentunya juga pemerintah bersama dengan stakeholder terkait terus melakukan berbagai macam upaya untuk dapat melakukan pembinaan. Baik itu terhadap pelaku wisata sendiri maupun juga terhadap para wisatawan yang berkunjung ke desa wisata. Termasuk juga kabar baik untuk kota kita tercinta Yogyakarta bahwa pada penyelenggaraan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 ada 4 desa wisata di Yogyakarta yang berhasil menembus penilaian 50 besar dari 1.831 desa wisata di seluruh Indonesia yang ikut dalam penilaian. Wow, ini membuktikan bahwa Yogyakarta juga terus memberikan upaya terbaiknya mendukung dari pengembangan desa wisata itu sendiri. Nah, dari 4 desa wisata tersebut salah satunya adalah Desa Wisata Tinalah, Kulon Progo, atau yang sering kita sebut dengan Dewi Tinala. Di kesempatan kali ini kami ingin mengajak pemirsa semuanya untuk berbincang terkait dengan desa wisata dan Darwis itu sendiri, bagaimana inovasi pariwisata di masa digitalisasi saat ini. Sudah bersama dengan saya hadir beliau pengelola Desa Wisata Tinalah, ada Mas Galuh Alif. Mas Galuh, apa kabar? Baik, Mbak. Baik, sehat semangat ya Mas ya? Sehat, semangat. Pastinya dong, wajib semangat itu. Ini tadi juga dari Kulon Progo berarti Mas Galuh? Dari Kulon Progo. Dari Kulon Progo. Turun gunung. Turun gunung, oke. Tapi tidak ini ya Mas, tidak mengalahkan semangat untuk kita bisa ngobrol bareng kali ini pastinya. Iya. Oke, Mas Galuh, kalau kita ngomongin desa wisata tadi ya mungkin sebelumnya selamat terlebih dahulu. Makasih, Mbak. Sudah berhasil masuk dalam 50 besar. 50 besar dari ya. 4 desa wisata yang ada di Yogyakarta yang berhasil tembus 50 ini ya Mas ya. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Galuh, kemarin gimana prosesnya sampai berhasil masuk dalam 50 besar ini? Oke, untuk masuk di 50 besar ini kemarin kita tentu mendaftar terlebih dahulu ya. Di program ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, ini kita mendaftar semuanya desa wisata di seluruh Indonesia. Kemarin terdaftar itu 1.831 desa wisata. Kemudian dari situ kita mengikuti semua proses dari administrasi, kita masuk di kategori yang kita inginkan, kemudian di situ kita melengkapi semua berkas-berkasnya sesuai apa yang ada di Desa Wisata Tinalah itu sendiri. Dan di situ mulai melakukan penjurian oleh para dewan juri itu, kemudian diumumkanlah ada 300 besar, 100 besar, dan 50 besar. Nah, kita juga tidak menyangka pada waktu itu kita masuk 300, kemudian ternyata kita lolos lagi masuk di 100, kemudian ada seleksi lagi masuk ke 50. Nah, waduh, merinding saya dengarnya nih. Kita dari teman-teman juga ini suatu hal yang tidak terduga. Gak nyangka banget ya Mas ya. Dari 1.831 kita teman-teman di desa wisata ya, kita ini sangat menjadi hadiah mungkin ya. Masuk 50 itu udah sesuatu yang wow banget tuh Mas. Bersaing dengan 1.831 desa wisata lainnya loh. Betul. Nah, itu menjadi apa ya, tantangan kita nanti bagaimana masuk 50 besar ini kita bisa membuktikan bahwa Desa Wisata Tinalah ini memang ya nanti bisa menjadi desa wisata yang
sesuai dengan kategori di ADWI ini. Nah, Oke, tidak berpuas diri dengan 50 besar saja ya Mas Galuh ya. Tapi juga ini salah satu mungkin jadi tantangan bagaimana mempertahankan sekaligus juga meningkatkan apa yang sudah dikembangkan saat ini. Nah, mungkin boleh diceritakan Mas Galuh kepada pemirsa di rumah, apa aja sih Mas potensi yang ada di Dewi Tinalah ini? Pada dasarnya di Desa Wisata Tinalah ini lokasinya adalah pegunungan. Pegunungan ini di kawasan Menoreh ya. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan istilah menoreh gitu kan, apalagi ada cerita gitu kan, Bukit Api Menoreh. Nah, kita menjadi salah satu bagian desa di kawasan perbukitan Menoreh, terletak di Kalurahan ya, sekarang Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo, dan memang secara garis besar lokasi kita adalah kawasan pegunungan. Kawasan pegunungan, sejuk ya Mas berarti ya? Sejuk Mbak. Waduh, nah di situ juga ada namanya Sungai Tinalah. Sungai Tinalah. Maka nama desa wisata itu diambil dari ikon Tinalah, sungainya itu. Nah, itu yang menjadi saat ini teman-teman dari awal terus mengupayakan bagaimana desa ini nanti bisa menjadikan suatu ruang untuk berkreasi untuk teman-teman antar lintas generasi gitu kan. Lintas potensi ini teman-teman nanti bisa menjadikan desa wisata ini untuk ruang berkreasi. Intinya seperti itu untuk Desa Wisata Tinalah. Untuk potensi-potensinya kita memang secara garis besar adalah alam, kemudian kita juga mempunyai budaya yang itu memang melekat di masyarakatnya itu sendiri. Ada atraksinya ya Mas? Ada atraksinya juga. Nah itu kita kembangkan menjadi konsep pesona alam dan budaya. Nah itu mengembangkan kawasan Desa Wisata Tinalah. Jadi ya itu memang kondisi yang ada di desa kita seperti itu dan kita memang menghadirkan paket-paket yang memang ada di tempat kita. Jadi dari aktivitas masyarakat, kemudian aktivitas di alam itu menjadi suatu bagian atraksi yang nanti bisa dinikmati oleh para wisatawan. Nah itu yang garis besarnya seperti itu. Kemudian ada puncak alam, kemudian ada Sungai Tinalah itu sendiri. Kita juga mempunyai suatu situs sejarah. Ada Rumah Sandi Negara yang itu sangat menjadikan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu, karena itu adalah suatu situs yang digunakan oleh para pejuang sandiman kali itu untuk menyampaikan sandi kepada para petugas waktu itu, sandiman bahwa Indonesia masih merdeka di kawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah itu menjadi situs yang fenomenal di tempat kami. Kemudian ada Gua Seriti juga, dan pada dasarnya semua kegiatan-kegiatan adalah berbasis masyarakat. Ada budaya, ada kesenian. Kita juga masih mempertahankan atau masyarakat juga masih melakukan aktivitas budaya yang ada di Desa Tinalah ini, di Desa Wisata Tinalah ini. Dari kegiatan baritan, ada wiwitan, ada saparan, tradisi-tradisi budaya. Tradisi-tradisi budaya. Kemudian kita ada namanya Merti Bumi Tinalah juga. Nah, itu sebagai wujud syukur masyarakat di kawasan Desa Wisata Tinalah. Setiap tahun kita menyelenggarakan. Pada tahun ini kita juga menyelenggarakan, tetapi hanya secara simbolis. Nah, itu biasanya dilakukan semua warga. Kita ada 14 dusun, jadi semua warga di Desa Wisata Tinalah itu bersama-sama membuat suatu tumpeng dari 14 dusun itu, kemudian menyajikan hasil buminya, hasil karyanya, hasil budaya seninya itu dipertontonkan dalam acara Merti Bumi itu. Nah itu menjadi suatu yang menarik untuk atraksi bersama. Ini saya kalau boleh bilang paket lengkap ya Mas kalau di sana. Sangat lengkap, Mbak. Dari kegiatan budaya, kemudian juga tradisi masyarakatnya, sejarah, alam, semuanya ada di sana ya Mas ya. Ada di sana. Itulah saya tidak heran lagi Desa Wisata Tinalah masuk dalam 50 besar ya Mas ya. Kita kasih apresiasi boleh ya. Luar biasa nih Mas Galuh sama teman-teman semuanya di sana. Nah, tapi saya yakin juga Mas Galuh kalau keberhasilan ini, pencapaian ini tidak terlepas dari peran Pok Darwis di dalamnya. Pasti juga para pelaku wisata, Pok Darwis di sini melakukan berbagai macam upaya, kegiatan yang tidak dilakukan dalam waktu singkat saja. Prosesnya pasti juga cukup panjang ya Mas Galuh. Mungkin boleh diceritakan Mas, apa sih kegiatan Pok Darwis di Dewi Tinalah ini dan seperti apa upaya dari pengoptimalan Pok Darwis yang ada Mas? Jadi memang Desa Wisata Tinalah ini tidak terlepas dari peran Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata di desa. Ini menjadi peran penting oleh teman-teman di Pok Darwis yang sampai saat ini masih memegang peran bagaimana teman-teman Pok Darwis itu
terus mengupayakan bagaimana desa ini bisa menjadi ruang kreasi masyarakat. Nah, ruang kreasi. tentu upaya itu tidak singkat, tetapi memang itu menjadi suatu tantangan. Pok Darwis pada awalnya teman-teman senior ya, saya termasuk junior gitu ya. Teman-teman senior itu dari awal sudah mengupayakan bagaimana desa wisata Tinala atau yang disebut dulu pertamanya adalah Desa Wisata Purwoharjo, sesuai dengan desanya. Nah itu menggunakan nama Desa Wisata Purwoharjo ini mungkin sesuatu untuk menaikkan nilai tambah ikonik, kita perlu mengubah nama desanya. Ikon apa yang ada di tempat kita? Itu ada nama Sungai Tinala. Otentik banget ya. Otentik. Nah itu apalagi Tinala itu juga sudah familiar oleh masyarakat di kawasan Menora itu Sungai Tinala. Maka kita juga menyebut Desa Wisata Tinala. Desa Wisata Tinala. Desa Wisata Tinala. Kemudian di situ potensi awal memang sudah ada Gua Sriti, ada Rumah Sandi, dan tempat kita itu dijadikan sebagai campground awal mulanya. Sebelum ada desa wisata, kita berupaya bagaimana desa itu awal mulanya adalah sebagai ruang pendidikan. Ruang pendidikan. Tapi Mas Galuh tunggu dulu, kita tahan dulu ya. Sebelum kita lanjut lagi tadi bagaimana dulu dijadikan sebagai ruang pendidikan, kita akan jeda sejenak Mas Galuh. Kita lanjutkan nanti setelah ini bersama dengan dua narasumber kita berikutnya juga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah kali ini kami masih akan mengajak para pemirsa semuanya untuk menyaksikan juga berdiskusi bersama dengan kami di sini tentunya terkait dengan Desa Wisata dan Pok Darwis. Tadi satu apresiasi, kita patut berbangga. Dewi Tinala masuk dalam 50 besar penilaian dari Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Namun di kesempatan kali ini pemirsa tidak hanya bersama dengan Mas Galuh saja, tapi juga kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kita berikutnya yang akan mengajak kita berdiskusi lebih asyik lagi. Sudah hadir bersama kami di sini beliau anggota Komisi B DPRD DIY, ada Ibu Hanum Salsabila Rais. Bu Hanum apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya, semangat selalu Bu Hanum. Iya, biar imunnya terus naik juga. Biar imunnya terus naik ya Bu. Ya, terima kasih. Dan juga tentunya pada kesempatan kali ini bergabung bersama kami beliau Kepala Bidang Kapasitas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Titi Sulistiani. Bu Titi apa kabar? Baik. Baik, sehat Ibu. Selalu. Sehat selalu. Semangat bahagia Ibu. Tentunya. Tentunya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, tadi Ibu Hanum dan juga Ibu Titi sudah sedikit berbincang sekilas Arin bersama dengan Mas Galuh. Kita patut mengapresiasi ya Ibu ya bagaimana ternyata Yogyakarta berhasil mewakilkan 4 desa wisatanya di Anugerah Desa Wisata Indonesia. Salah satunya adalah Dewi Tinala. Tadi diceritakan banyak sekali potensi termasuk juga ternyata salah satunya dulu diawali sebagai ruang untuk belajar tadi ya Mas ya. Boleh dilanjutkan mungkin Mas Galuh, ruang belajar yang seperti apakah? Tentu di Desa Wisata Tinala awal mulanya adalah sebagai ruang belajar karena di sana sudah ada istilahnya kelompok-kelompok ya, kelompok kesenian, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang itu ada kelompok tani dan lain sebagainya. Itu teman-teman di desa itu rencana ingin membuat suatu kawasan pendidikan, lingkungan, dan budaya. Atau dulu itu membuat konsep pending daya gitu. Nama kerennya kayak gitu. Nah, kemudian pada waktu itu berupaya bagaimana menghidupkan kesenian-kesenian yang ada di desa dari berbagai macam kegiatan ya. Membuat regenerasi dari adik-adik untuk bisa untuk melakukan karya seni di desa. Nah itu upaya kami untuk melakukan awal mulanya dulu seperti itu. Kemudian kenapa jadi desa wisata juga tidak terlepas dari pemeran pemerintah pada waktu itu. Kami di 2012 itu ada program PNPM pariwisata namanya dulu. Kemudian dari teman-teman desa itu mengupayakan mengajukan suatu proposal dan jadilah suatu desa wisata. Dan kita bergerak di tahun 2013 sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman di desa terus berupaya untuk berkreasi dengan ruang desa wisata itu. Dan mengupayakan segala aktivitas pendidikan, lingkungan, dan budaya. Sampai saat ini kita berupaya untuk memetakan semua potensi alam. Kita juga bekerja sama dengan berbagai macam komunitas, akademisi dan lain sebagainya untuk memetakan kawasan kita baik itu alam maupun potensi budayanya. Biar bagaimana kita mendapatkan data-data, penting adalah nanti untuk storytelling dan narasi untuk penguatan desa wisata Tinala itu sendiri. Tentu ini prosesnya tidak bisa
singkat, Instan tapi ya, cukup panjang. cukup panjang gitu. Karena Iya. memang kita butuh informasi-informasi bagaimana nanti desa ini menjadi pusat sumber belajar juga. Iya. Nah itu apalagi Jogja ini kan sebagai kawasan pendidikan. Nah ini teman-teman nanti bisa banyak belajar juga di potensi-potensi desa wisata Tinala sebagai laboratorium alam dan lain sebagainya. Ini kita mempunyai semua potensi dari bebatuan, geologi, kemudian pegunungan dan lain sebagainya. Dan kawasan kita itu bagian dari daerah aliran Sungai Tinala itu menjadi bagian dari Gunung Api Menoreh Purba dan ini menjadi suatu kawasan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi. Maka konsep Pending Daya pada awalnya itu saat ini terrepresentasi di Desa Wisata Tinala itu. Oke, baik. Jadi suatu ruang untuk belajar bersama dan ternyata juga membawa suatu berkah bersama ya Mas ya, di mana akhirnya sekarang bisa mencapai suatu prestasi yang luar biasa. Oke, kita akan beralih terlebih dahulu ke Ibu Titi. Ibu, bagaimana melihat potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata di Yogyakarta? Terlebih ini tadi ya Bu ya, masuk ke 50 besar, luar biasa sekali Bu Titi. Monggo. Ya, sebetulnya Yogyakarta ini diberi anugerah alam budaya yang luar biasa. Itu komplit Mbak Arin ya. Potensi itu ada. Dan setiap desa itu kalau mau digali itu punya potensi yang mungkin berbeda-beda antara desa wisata satunya dengan desa wisata yang lain. Nah, inilah makanya kami terus mendampingi dan untuk pengembangan desa wisata ini, karena kalau kita melihat bahwa DIY ini sebetulnya pembangunan kepariwisataan itu berbasis masyarakat. Nah, inilah yang kita mulai kembangkan untuk desa-desa wisata. Nah, desa wisata, kenapa desa wisata ini biar dikembangkan oleh masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat nanti bisa berinovasi dan berkarya untuk desanya. Ternyata bisa punya potensi. Nah, kita juga bersyukur dan ini atas doa dari seluruh masyarakat di DIY bahwa DIY ini sudah menjadi empat desa wisata yang menjadi 50 besar ya. Ini tentunya luar biasa kerja kerasnya teman-teman desa wisata itu membuahkan hasil. Nah, salah satu lagi tidak hanya 4 desa ini saja yang berprestasi. Sebetulnya semua desa wisata itu punya prestasi, tapi mungkin masih belum saatnya gitu ya. Ya. Terus ini ditambah lagi satu, Mbak. Itu Desa Wisata Ngelanggeran. Ini diajukan sebagai wakil desa wisata di Indonesia dengan 2 desa wisata lainnya di NTB dan NTT. Ini untuk mewakili the best tourism village by UNWTO. PBB ya, yang pariwisata ini baru diselenggarakan pertama kali di dunia. Nah, ini kami juga minta supportnya biar Ngelanggeran ini bisa menjadi the best tourism village di dunia. Bu. Itu. Kemudian ini juga proses. Nah, ini bahwa desa wisata ini ternyata bisa mendunia. Nah, ini sesuai dengan visi kita bahwa desa wisata kita itu harus berkelas dunia. Ya, berdaya saing dan sustainable. Nah, ini terbukti. Bukan hadiahnya, Mbak Wirin, kalau kita mengikuti lomba itu bukan hadiahnya sebetulnya yang kita raih ya Mas Galung ya. Tetapi pengakuan. Dapat pengakuan. Nah, kalau kita itu nanti mendapat pengakuan baik itu nasional maupun internasional ini luar biasa. Jadi inilah nantinya akan menjadi benar-benar sudah berstandar internasional. Ya. Meskipun itu desa ya. Jadi untuk pengertian bahwa ini desa wisata berstandar internasional itu bukan berarti desa wisata itu nanti harus menyajikan kuliner yang kesana itu enggak soal gitu ya Bu ya. Enggak. Justru yang muatan lokal yang diunggulkan keunikannya di situ ya Bu. Iya, itu harus ada keunikan. Meskipun standarnya juga ada standar internasional ya Bu. Unik, tradisional, tetapi dia berstandar
internasional. Internasional, Jadi oke. begitu. Jadi bukan burger, tidak. Jadi Potensi sayur khas bening gitu ya, itu Bu, ya? aja sudah menjadi Iya, jadi khas betul. di situ. Jadi tetap kehidupan masyarakat di desa itu tetap Itu yang seperti harus itu. dijaga dan jangan dihilangkan, Bu Titi ya. Iya, Oke, betul. saya juga setuju Bu, Yogyakarta punya banyak sekali potensi desa wisata yang masing-masing itu unik, masing-masing itu beda ya Bu ya. Iya. Nilai plusnya di situ. Baik. Iya. Nah, Bu Hanum melihat ini bagaimana Ibu? Dukungan dari legislatif sendiri seperti apa untuk mengoptimalkan potensi desa wisata, Bu Hanum? Iya, jadi pertama-tama sebelumnya saya sangat mengapresiasi ya, kita semua mengapresiasi ya Iya. bahwa desa wisata Tinalah ya yang di Kulon Progo yang di mana Mas Galuh ini menjadi salah satu motornya, ternyata mendapatkan salah satu anugerah desa wisata dari 4 yang dari Jogja ya, dari 50 desa wisata seluruh Indonesia. Ini sebuah capaian yang menurut saya prestasi yang luar biasa Luar ya. biasa Kalau ya, 50 padahal kita ada 37 provinsi ya. Artinya mungkin ya kita 11-12 sama Bali lah ya mungkin kira-kira seperti itu. Tapi bedanya adalah yang jelas kita tahu bahwa yang disampaikan Bu Titi tadi benar bahwa DIY ini punya kekhasan dalam menggerakkan pariwisatanya karena tadi berbasis masyarakat gitu, bukan berbasis investor, ya berbasis masyarakat langsung dari bawah. Dan saya sadar bahwa memang tren desa wisata ini mulai trending begitu ya 10 tahun terakhir ini di mana-mana menjamur, desa-desa di daerah pelosok-pelosok mulai sadar wisata juga. Sehingga bersama-sama dengan masyarakat di sana mengembangkan potensi desa wisata atau desa mereka masing-masing gitu. Dan ini luar biasa ya karena memang itu tadi juga keinginan atau visi dari pemerintah tuh memang ingin menggerakkan ekonomi dari bawah bukan dari luar dan seterusnya. Dan kalau dari kami sendiri tentu terus akan mendorong dan berusaha akan terus kalau bisa apapun lah ya yang bersifat mendukung ya daya dukung dan apapun untuk memperbaiki dan menggairahkan desa wisata ya tentu kita akan pasti dorong terus upayakan terus ya, upayakan terus baik itu anggarannya gitu atau misalnya masalah-masalah yang kadang-kadang teman-teman di bawah ya komunitas desa komunitas Darwis itu kesusahan misalnya untuk mengajukan DED ya, Detailed Engineering Design gitu. Karena kan memang kita juga berbasis DED untuk membuat desa wisata. Biar apa? Biar tidak melenceng kemana-mana. Sebuah potensi desa wisatanya baik dari rancang bangunnya, rancang anggarannya dan seterusnya. Nah ini juga kita harapkan mudah-mudahan di anggaran perubahan ini banyak DED yang diketok begitu dan juga untuk yang tahun depan di Murni. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini juga sudah mulai terseragamkan begitu kira-kira perspektif bahwa di seluruh desa wisata pun juga mengamalkan bahwa mereka sudah tervaksin. Nah, ini juga bagus gitu. Karena salah satu syarat ya kiranya nanti ke depannya untuk membuka daerah wisata itu juga harus mereka sudah yang datang pengunjungnya harus vaksin. Saya rasa ini bagus ya. Meskipun memang dirasa ada sedikit diskriminatif bagi mereka yang tidak bisa divaksin atau belum vaksin gitu ya. Tapi paling tidak lambat tapi pasti ini seharusnya menjadi salah satu prasyarat sehingga nanti tidak kemudian ditemukan kasus, nanti kita harus PPKM darurat lagi, wisata ditutup lagi gitu. Jadi kita harapkan pemerintah segera mendorong skema vaksinasi percepatan itu di seluruh lini gitu, terutama juga di pariwisata. Saya kira seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Hanum. Artinya dari legislatif memberikan dukungan sepenuhnya ya Bu ya. Salah satunya juga dengan adanya upaya vaksinasi ini menjadi salah satu harapan besar bagi kita bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata. Baik, kembali ke Mas Galuh ya.
Mas Galuh, saat ini kalau kita berbicara soal pengelolaan, kemudian promosi dan sebagainya di tengah kondisi pandemi, pasti tidak terlepas dari adanya upaya digitalisasi. Nah, bagaimana ini Mas Galuh Pok Darwis di Dewi Tinalah mengoptimalkan adanya transformasi digital ini, Mas? Iya, kita di Desa Wisata Tinalah tentu di masa ini, apalagi di informasi TIK yang begitu pesat di dunia online, dunia digital ini, kita berupaya masuk juga, masuk, dan kami di teman-teman di Desa Wisata juga membuat suatu pengembangan konten-konten kreatif berdasarkan potensi yang ada di Desa Wisata. Iya. Dan alhamdulillah pada sebelum masa pandemi ini kita juga sudah berupaya masuk di digital dari promosi dan lain sebagainya untuk pengembangan media sosial. Kita kelola web sendiri, kemudian kita masuk di beberapa OTA ya, online travel agency. Itu kita juga bekerja sama dengan beberapa OTA. Kita masuk ke beberapa marketplace di Indonesia, itu juga kita masuk di situ. Kita secara apa ya istilahnya continue mengupayakan bagaimana informasi-informasi di Desa Wisata Tinalah ini bisa masuk di ranah digital. Nah, itu upaya-upaya kami bagaimana kita masuk di era digital ini. Kemudian di pandemi ini memang menjadi tantangan, apalagi semua aktivitas kemarin kan tidak bisa secara berkerumun, apalagi di Desa Wisata ini kan sering berkerumun gitu kan. Nah, itu menjadi tantangan, ini banyak aktivitas-aktivitas yang tertunda gitu kan. Kemudian kami mengupayakan bagaimana bisa menyapa wisatawan atau masyarakat secara online dan lain sebagainya. Kita di masa kemarin mengembangkan suatu kegiatan webinar. Kita webinar dengan beberapa peserta, kita mempromosikan potensi yang ada di desa, potensi untuk kegiatan belajar dan lain sebagainya. Itu menjadi ruang kita untuk mendapatkan database. Nah, nanti ketika database sudah kita miliki, kita PPKM sudah bisa lebih longgar, kita bisa informasikan ke database itu bahwa Desa Wisata Tinalah bisa melakukan kegiatan ini dengan tentu dengan protokol kesehatan. Nah, itu. Baik, artinya berbagai macam kegiatan juga sudah diintegrasikan dengan adanya upaya digitalisasi seperti itu Mas Galuh ya. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini dan juga pemirsa pastinya tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, ikuti obrolan kita selanjutnya masih di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali melanjutkan obrolan kita bersama dengan ketiga narasumber, Mas Galuh, Ibu Ti, dan juga Ibu Hanum. Nah, Mas Galuh tadi soal digitalisasi, mungkin boleh disampaikan kira-kira kalau pemirsa ingin mengenal lebih dekat Dewi Tinalah, bisa akses di mana saja Mas? Mungkin websitenya apa, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Silakan. Oke, untuk bisa akses informasi Desa Wisata Tinalah atau Dewi Tinalah, teman-teman ini bisa tuliskan di web pencarian ya, atau media sosial itu dengan nama Desa Wisata Tinalah atau Dewi Tinalah. Maka teman-teman bisa langsung mendapatkan informasi di situ, dari webnya, dari YouTube-nya, dari media sosialnya, Twitter, Instagram, Facebook. Kita semuanya sudah masuk di ranah online. Kemudian saat ini di digital kita kemarin juga upayakan untuk pembayaran secara digital dengan QRIS, tetapi kemarin sudah kita siapkan QRIS itu, tetapi ada PPKM lagi. Nah, itu upaya kita untuk bagaimana nanti di masa pandemi ini transaksi itu bisa dilakukan secara digital. Nah, itu sudah kita siapkan juga. Jadi nanti ketika ini PPKM sudah bisa agak longgar gitu, teman-teman di Desa Wisata nanti bisa berkunjung menggunakan pembayaran secara digital. Nah, itu kita sudah upayakan sampai situ juga. Atau nanti mungkin teman-teman bisa booking online juga, di beberapa marketplace sudah tersedia, di OTA juga sudah tersedia. Kemudian kita juga saat ini sedang kembangkan aplikasi Desa Wisata Tinalah. Nah, itu menjadi tantangan kita untuk teman-teman, ada aplikasi Desa Wisata untuk reservasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga kembangkan AI, Artificial Intelligence. Itu kita nanti konsepnya adalah objek-objek yang ada di Desa Wisata Tinalah itu ada datanya. Jadi nanti ketika wisatawan itu datang itu bisa menggunakan aplikasi, kemudian belajar menyeken tanaman, objek tertentu, itu bisa mendapatkan informasi. Itu baru kita
kembangkan, insya Allah September ini rilis nanti. Semoga nanti Mas Menteri bisa juga mencoba ini aplikasinya. Oke, luar biasa sekali Mas Galuh ya. Ini kalau kita melihat mungkin desa wisata Dewi Tinala ini menjadi salah satu desa wisata yang melek teknologi ya. Udah nggak ada lagi pembayaran-pembayaran yang mungkin ini ya dengan menggunakan uang fisik, tapi diupayakan go cashless, go digital. Luar biasa sekali. Oke, Ibu Titi, artinya kalau kita melihat seperti Dewi Tinala yang sudah sadar pentingnya digitalisasi, seperti ini diperlukan adanya infrastruktur yang mendukung Ibu ya. Kira-kira dukungan pemerintah terkait dengan infrastruktur teknologi itu sendiri seperti apa Bu Titi? Iya, jadi kemarin kita mendata desa-desa wisata yang memang jaringan internetnya belum ada ataupun sangat minim ya. Untuk pengembangan kepariwisataan memang tidak bisa sendiri ya, Dinas Pariwisata sendiri, tetapi memerlukan kerjasama atau sinergi dengan OPD yang lain. Ya, kerjasama sinergi ini tidak hanya di OPD provinsi ataupun di OPD kabupaten kota, tetapi kita juga bisa menembus kerjasama dengan pusat kementerian-kementerian ya, dari beberapa kementerian. Kemudian dari situ kita akan melihat, oh desa wisata ini ternyata jaringan internetnya masih belum bisa. Nah ini kemudian kita mintakan untuk pemasangan jaringan dari yang jelas adalah Dinas Informasi dan Komunikasi. Ya, kemarin sudah ada beberapa titik memang belum bisa menyeluruh, tetapi pelan-pelan nanti akan bisa ya tercapai semuanya. Nah ini kemarin beberapa titik saja yang bisa dilaksanakan, tapi nanti kemudian ke depannya kita memang menginginkan semua akan bisa, karena kita juga punya wacana setelah ini nanti bisa work from desa wisata. Wah, ini salah satu upaya menarik ya Bu ya. Ya, sehingga kita harus memperbaiki dulu. Nah, dengan adanya pandemi dan ini PPKM, ini kan memang sangat-sangat terdampak ya untuk Pok Darwis dan desa wisata ini, sehingga kami berupaya untuk pembenahan dulu. Ya, dari pembenahan itu kelembagaannya dulu kita kuatkan, kemudian SDM-nya kita siapkan, destinasinya kita tata kembali agar semuanya siap. Nah, ini sesuai dengan Pergub 40 tahun 2020 bahwa bagaimana pembentukan Pok Darwis ini yang satu desa, satu Pok Darwis. Nah, ini untuk biar semua warga masyarakat desa itu semua punya andil, semua punya peran. Nah itu diharapkan sehingga misalnya dapat kue itu bisa berbagi semuanya. Nah, semua merasakan kuenya ya Bu ya? Semua merasakan kuenya. Nah inilah yang sedang kita mulai kita nanti tadi pagi kami memverifikasi seluruh Pok Darwis yang sudah sesuai dengan Pergub. Nanti akan kita mintakan penetapan dengan SK Gubernur. Nah, syarat untuk menjadi desa wisata nantinya itu harus mempunyai Pok Darwis dulu. Pok Darwis wajib dulu, wajib hukumnya. Itu. Nah, ini masih dalam penataan. Jadi di saat pandemi inilah ada kesempatan kita untuk menata dan berbenah diri. Semoga nanti setelah dibuka lagi pariwisata kita sudah siap dan lebih baik lagi. Nah, itu dia ya Bu ya. Ini kesempatan mungkin memang belum bisa menyambut para wisatawan, tapi ini saatnya berbenah diri, menambah mungkin juga mengoptimalkan potensi yang ada. Seperti yang Mas Galuh bilang tadi ya, ruang untuk belajar bersama. Baik, Ibu Hanum, kira-kira dari legislatif, dukungan dalam hal kaitannya dengan infrastruktur, pembangunan, kemudian juga fasilitas layanan seperti itu, apakah juga terus dilakukan, Bu Hanum? Ya. Jadi sebetulnya kalau kami boleh menggarisbawahi tadi ya yang disampaikan Bu Titi tadi itu saya rasa infrastruktur itu gampang lah ya, anggarannya insya Allah selalu akan ada lah pasti ya. Tapi justru yang terpenting itu mereka yang di belakang infrastruktur ini juga jangan dilupakan. Jadi sekali lagi key success factor-nya bukan mungkin di tools-nya, tapi di SDM-nya. Nah itu juga jangan dilupakan. Mungkin saya bisa bilang orang yang
sekualitas Mas Galuh ini masih sedikit sekali. Yang mudeng, nggak gaptek, yang punya daya kreativitas, bagaimana tadi ya menyampaikan, membuat konten, kemudian bahkan mau bikin AI segala, bikin application sendiri untuk desa wisatanya itu kalau tidak tidak dilatih, kemudian SDM-nya tidak seperti itu semua, juga apa gunanya mempunyai infrastruktur gitu. Jadi yang jelas kalau dari sisi infrastruktur memang ada pembidangan khusus ya, yang dimana itu dengan komisi lain, yang salah satunya di Komisi 1 yang bermitra kerja dengan di Kominfo, yang apa yang disampaikan Bu Titi tadi benar, bahwa ini bukan pekerjaan satu sektor, benar leading sektornya di pariwisata. Tapi kalau kita bicara infrastruktur, ya tentu ini juga pekerjaan tugas bareng-bareng. Salah satunya tadi leading sektornya adalah Kominfo gitu ya. Jadi harus ada ada sinergi yang benar-benar sinergi yang benar-benar ini tidak hanya di tingkatan para elitnya, tapi juga top down ke bawah gitu ya. Sampai juga tidak hanya sinergi antar dinas atau lembaga, tetapi juga pada pemerintah daerah yang lain di kabupaten dan kota ini juga penting. Mereka juga punya dinas pariwisata, kemudian dinas Kominfo sendiri. Nah ini juga harus dibangun. Nah ini yang kadang-kadang di situ terlupa karena ada rutinitas yang kadang-kadang terlupa di situ. Nah ini yang kita selalu ingatkan juga, bahwa ini mengerjakan pariwisata ini bukan pekerjaan pariwisata sendiri gitu, tetapi di situ ada misalnya juga harus berkoordinasi dengan Disperinda, kemudian UMKM. Kita tahu ketika sebuah daerah itu bagus pariwisatanya, ya biasanya akan menyebar juga, punya efek domino yang positif untuk UMKM-nya, untuk perindustrian perdagangannya, mungkin dan lain-lain gitu. Jadi ini juga jangan semua istilahnya dibruke di masa pariwisata, termasuk ekonomi kreatif gitu. Kalau kita bisa, ekonomi kreatif itu milik siapa ya, sektor mana ya? Saya rasa ini UMKM ada, Perindak ada, kemudian pariwisata juga ada gitu. Jadi ini perlu pertama sinergi, kemudian juga SDM itu penting. SDM itu sendiri itu yang harus menjadi faktor penting juga untuk memperbaiki. Oke, kita menyadari bahwa pariwisata itu adalah suatu ekosistem, Bu Hanum. Jadi memang betul ya, ketika satu diajak untuk bangkit, yang satu juga pasti turut untuk mensukseskan dari program-program itu sendiri. Saya juga setuju, sebagus apapun fasilitas yang diberikan, infrastruktur terus dibangun, tapi kalau tidak diimbangi dengan kapasitas SDM yang mumpuni juga tidak akan optimal, Ibu Hanum. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Melanjutkan obrolan kita kali ini masih seputar desa wisata dan juga Pok Darwis yang ada di dalamnya. Mas Galuh, tadi disampaikan Ibu Hanum bahwa memang betul kita juga harus memperhatikan sekaligus tidak boleh melupakan SDM itu sendiri. Nah, sejauh ini Mas Galuh, bagaimana Mas Galuh mengajak SDM Pok Darwis di Dewi Tinala ini untuk yuk kita belajar bersama, bangkit bersama, meskipun mungkin saya yakin juga ada kendala-kendala yang dijumpai ya Mas Galuh. Boleh diceritakan barangkali Mas? Tentu tadi seperti yang disampaikan Bu Hanum, memang suatu hal ya, suatu organisasi tidak terlepas dari SDM itu sendiri. Mungkin sesuatu organisasi tidak ada apa-apanya, karena penggeraknya kan juga SDM-nya itu. Maka kami juga menyadari pentingnya akan SDM di desa wisata, kawasan desa. Yang menjadi tantangan kami ya memang sampai saat ini bagaimana kita di teman-teman Pok Darwis, di desa wisata, dan beberapa organisasi-organisasi di desa itu bagaimana mengupayakan nanti teman-teman bisa terlibat di pengembangan desa wisata menjadi ruang untuk teman-teman berkreasi. Dan ini kami upayakan terus, berbagai macam kegiatan seperti Sadar Wisata, kita juga sering obrol-obrol dengan teman-teman Karang Taruna, tingkat desa, tingkat pedusunan, kita juga upayakan untuk mentransfer ya informasi tentang Sadar Wisata di kawasan Desa Wisata Tinala dengan adanya pertemuan-pertemuan Karang Taruna di
dusun-dusun, kita upayakan untuk menyampaikan potensi-potensi yang ada. Itu menjadi kesempatan kita untuk memberikan gambaran bahwa ternyata desa kita itu banyak potensinya. Maka teman-teman juga punya potensi masing-masing gitu kan. Dengan ada yang bisa seni, ada yang jago IT, ada yang bisa menari dan lain sebagainya, jago masak. Nah itu ini upayakan untuk bisa bagaimana teman-teman berkreasi. Dengan adanya desa wisata, banyak hal yang terlibat. Dari kesenian, dari kuliner, ini menjadi penggerak untuk masyarakat di desa terlibat. Yang semula tidak ada aktivitas, dengan adanya desa wisata bisa menjadi pemandu wisata, bisa ikut mengelola kawasan wisata. Yang semula hanya UMKM tadi disebutkan, hanya sekedar pesanan, tapi dengan adanya kawasan wisata, pengunjungan, bisa bergabung menjadi tim kuliner. Nah itu kemudian dengan adanya desa wisata yang kemarin belum membuat suatu inovasi, sekarang tumbuh UKM-UKM ekonomi kreatif baru. Nama Tinalah menjadi melekat di masyarakat. Ada Wingko Tinalah sekarang muncul, ada baru lagi Ingkung Tinalah sekarang masyarakat juga muncul dengan nama Tinalah. Kemudian ada beberapa hal yang istilahnya menyangkut pautkan dengan nama Tinalah. Itu kan menjadi suatu kebanggaan oleh teman-teman di desa wisata. Kemudian kita mengajak warung-warung yang ada di kawasan, kita berupaya mensupport dengan banner, itu ada kawasan desa wisata, kita kasih logo dan lain sebagainya. Nah itu siapa tahu nanti orang yang mungkin membeli di situ, oh ini kawasan desa wisata, sebagai upaya juga. Nah, itu tentunya dengan desa wisata masyarakat SDM ini mulai sadar akan potensi, sadar wisata juga. Nah ini tentu perlu proses ya, tidak bisa besok jadi itu kan. Nggak bisa makan tunduk gitu ya Mas ya, ada prosesnya. Ada prosesnya. Ini yang menjadi tantangan kita adalah optimal dari SDM. Tentu ini tidak terlepas dari pemerintah, dari Dinas Pariwisata juga melakukan berbagai macam pelatihan, dari Dewan juga melakukan sosialisasi sadar wisata ke desa-desa wisata, juga melakukan program seperti itu, dan kapasitas SDM ini menjadi kunci utama menurut kami. Jadi SDM memang memegang peran penting di sini ya. Tadi juga mungkin seperti yang Mas Galo sampaikan, artinya di sini ketika proses belajar itu ada dari, oleh, dan untuk masyarakat di Desa Tinalah ini juga. Baik, luar biasa sekali. Nah, kira-kira Ibu Titi dari Dinas Pariwisata, pendampingan seperti apa sih Bu yang diberikan dalam upaya untuk mengoptimalkan kapasitas SDM di desa wisata khususnya? Jadi banyak hal pendampingan. Pendampingan ini bisa berupa untuk pelatihan, bagaimana untuk mengatur atau menata homestay bagi nanti wisatawan yang berkunjung. Kemudian untuk prokesnya, peralatan cuci tangan maupun yang bagaimana harus menerapkan itu prokes dan SOP yang sudah kita buat bersama-sama. Kemudian pelatihan-pelatihan ini banyak, kuliner. Mungkin kalau memasak, menyajikan bagaimana menyajikan yang bagus, yang menarik. Ya, ini kan perlu dilatih juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga pelatihan kewirausahaan secara dengan digital. Nah, ini sedang juga digencarkan ya Bu? Ya, digalakan. Kemudian juga manajemen, bagaimana memanage. Karena desa wisata itu anggap aja sebuah perusahaan. Bagaimana mereka itu bisa memanage. Memanage baik itu membuat program-program tadi, kemudian memanage keuangannya bagaimana, kemudian banyak hal yang bisa dilakukan. Makanya ini masyarakat semua tetap harus belajar. Tidak peduli itu masih anak-anak sampai tua harus tetap belajar. Belajar bersama ya Bu. Belajar itu tidak ada waktunya, nggak ada batasnya. Betul. Sampai nanti kita kalau sudah kembali ke sana baru sudah stop belajarnya. Ya, jadi menimba ilmu sampai ke negeri Cina, misalnya seperti itu, peribahasa seperti itu, jadi belajar tidak ada hentinya. Nah ini tetap kami juga untuk pendampingan, meskipun 4 desa yang sudah masuk 50 besar, itu juga jangan berbangga diri dan terlena. Tapi tetap menggali. Dan itu saya rasa
nantinya memang sebagai beban mental yang luar biasa yang harus disandang karena tidak semuanya, dan nantinya keempat ini kan juga menjadi motivator bagi desa-desa wisata yang lainnya. Nah inilah kami kemarin berharap ada 7 kategori. Kami berharap itu semuanya bisa ada, lolos itu bisa lolos. Nah, ternyata ya kami berharap Tinalah nanti bisa menjadi desa wisata yang IT digitalnya ini, kemudian ada nanti yang alam, dan yang itu ada sekitar 7 kategori ini. Nah, kalau 4 paling tidak mudah-mudahan nanti 4 kategori bisa disabet oleh disabet ya Bu ya. Oke. Kita dukung, kita doakan ya Bu Didi pastinya. Oke, baik Ibu Didi, terima kasih. Nah, Ibu Anum, kira-kira kita tahu bahwa memang di sini ketika pariwisata kembali bangkit, salah satunya melalui potensi desa wisata, ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Kira-kira dari Ibu Anum sendiri, kedepannya nanti peluang seperti apa sih Ibu yang bisa diambil oleh masyarakat, terlebih dengan adanya potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Yogyakarta, terlepas itu desa wisata maupun belum desa wisata, Ibu Anum? Iya, jadi seperti yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya ya, sesungguhnya momentum pariwisataan itu memang sangat fundamental sekali ya, karena itu bisa dibilang mungkin kalau PDR BDIY ini mungkin 60% memang dari pariwisatanya gitu. Artinya peluang-peluang kesempatan untuk pemberdayaan ekonomi ya kebanyakan masyarakat bisa menggantungkan dari potensi pariwisata ya untuk mendukung kesejahteraan dan perekonomian mereka. Nah, itu sudah sebuah fakta gitu. Jadi yang mungkin kalau kita harap gitu di masa-masa yang akan datang, saya rasa ini kan mudah-mudahan begitu ya. Untuk saat ini kan PPKM sudah mulai level 3 ya, kita sudah turun, mungkin nanti habis itu level 2, level 1, dan ini bersenyampang dengan kenaikan mobilitas ya, tapi mobilitas yang terukur tentunya dengan prokes yang tetap ketat ya, jangan sampai lengah begitu, para pelaku usaha maupun pelaku wisata ya, jangan sampai lengah, sehingga nanti ini lambat laun terjadi semacam penyesuaian juga kehidupan normal itu dengan prokes. Jadi ini adalah harapan kita ke depan sehingga nanti perekonomian mulai membaik ya. Mudah-mudahan nanti di kuartal pertama 2022 sudah normal lah semuanya. Karena dengan target nanti di bulan November katanya itu kita mudah-mudahan sudah 85% sudah tervaksinasi dosis pertama. Katanya seperti itu gitu. Artinya sudah paling tidak tercapai kekebalan imunitas, kekebalan kelompok, mudah-mudahan juga kekebalan ekosistem di pariwisata. Itu yang juga kita harapkan. Dan yang jelas kalau boleh tadi sedikit menambahkan tadi ya Mbak, kadang-kadang sebuah entitas begitu ketika mereka sedang berjuang, berupaya gitu, soliditas antar masyarakatnya itu bagus gitu. Tapi lama-kelamaan ekonominya bagus, kemudian semakin banyak mendapatkan misalnya tadi ya anugerah-anugerah, kemudian banyak bantuan dari luar dan seterusnya, kadang-kadang soliditas itu malah renggang. Nah, tadi sudah dikatakan tadi bahwa Pergub 40 tahun 2020 kita harapkan satu desa satu Pokdarwis. Nah, itu benar-benar kita pegang, jangan sampai nanti terus malah satunya ke sana, satunya nyempal ke sana. Nah, ini sudah bagian yang itu tadi bagian dari ketidakkuatan dari soliditas gitu tadi. Nah, jadi itu malah bisa jadi nanti backlash atau menjadi bumerang bagi kesuksesan pariwisata yang nantinya bisa mengangkat perekonomian di daerah tersebut gitu. Jadi saya kadang-kadang menemui hal-hal yang semacam itu Mbak. Jadi permasalahan-permasalahan teknis, mungkin SDM sudah bagus, tapi kemudian permasalahan psikologis ya artinya berantem ya antara ini antar itu. Nah, kemudian menjadi yang terkorbankan adalah desa pariwisata itu. Soliditas itu ya, berarti itu penting juga. Harus dijaga. Ya, dan jangan sampai lengah, prokes tetap nomor 1. Betul, baik. Singkat saja mungkin Mas Galuh, harapan kedepannya untuk desa wisata di Yogyakarta seperti apa? Singkat saja silakan. Harapannya untuk desa wisata di Yogyakarta terus berinovasi, berkreasi,
mempunyai inovasi yang bagaimana sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan ini terus diupayakan, bergerak bersama, itu adalah kunci. Karena dengan istilah sapu lidi itu kalau diikat, itu kan jadi kuat gitu kan. Apalagi ini menjadi kesempatan kita berkreasi. Jadi harapannya adalah kita mempunyai grow mindset untuk terus berkembang. Dan itu menjadi ruang berkreasi kita di kawasan desa wisata. Oke, baik. Terima kasih Mas Galuh. Seperti pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, dari Bu Titi singkat saja Bu, harapan saya seperti apa? Harapan saya desa wisata ini bisa berkelas dunia, ya. Jadi agar ekonomi bisa meningkat dan membuat lapangan pekerjaan lebih banyak. Para pemuda tidak perlu mencari pekerjaan ke beberapa kota ataupun negara, tapi bisa mengolah yang ada di desanya. Tetap bersabar, bersemangat, bangkit dalam berkarya, dan bermakna bagi sesama. Oke, terima kasih Bu Titi, bermakna bagi sesama, luar biasa. Ibu Hanum, singkat saja harapannya Singkat seperti sekali apa? saja mungkin. Bismillah, mudah-mudahan pariwisata DIY tahun depan harus bisa menyambut lebih banyak lagi. Amin. Di seluruh tingkatkan Indonesia terus maupun prestasi di dunia. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Hanum. Semakin banyak prestasi yang boleh disambut oleh Yogyakarta melalui potensi desa wisata. Bu Hanum terima kasih, Bu Titi terima kasih, Mas Galuh terima kasih untuk obrolan asik kita kali ini. Dan juga sekali lagi pemirsa, ini menjadi salah satu tanggung jawab bagi kita, bagaimana kita bisa terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata daerah istimewa Yogyakarta, dan juga terima kasih untuk bincang-bincang kita kali ini boleh terselenggara di Duta Garden Hotel, Boutique and Villa. Sehat selalu, tetap jaga prokes, dan akhir kata saya Fena Bella Arin pamit undur diri. Sampai jumpa.